Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Futihatus Sajidah Wulandari dengan NIM 232101010105. Saya dari kelas PAI 4. Baik, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi model pembelajaran kooperatif learning dan juga model pembelajaran kolaboratif learning. Sebelumnya, apa sih pembelajaran kooperatif itu? Jadi, pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang menekankan keterlibatan semua siswa dalam kegiatan yang dilakukan dalam kelompok kecil. Peserta didik dalam kelompok kecil tersebut memiliki tingkat keterampilan yang berbeda. Dengan demikian, akan terjalin kerjasama dan sikap yang saling membantu untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Oleh karena itu, pembelajaran ini dikenal sebagai pembelajaran bersama atau biasa disebut sebagai pembelajaran gotong royong. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk meningkatkan partisipasi peserta didik dengan mengalami perilaku kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam kelompok, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama peserta didik yang berbeda latar belakangnya. Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran di mana peserta didik berkumpul dalam kelompok dengan berbagai keterampilan, saling belajar, dan bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pengalaman belajar individu maupun kelompok secara bersama. Selanjutnya yaitu apa sih tujuan model pembelajaran kooperatif ini? Tujuan pembelajaran kooperatif yaitu setiap pemilihan dan penggunaan metode di dalam proses belajar mengajar tentu saja tidak lepas dari keinginan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Masing-masing metode mengajar mempunyai tujuan yang berbeda antar metode yang satu dengan metode yang lainnya. Maka Walgito mengemukakan beberapa tujuan antara lain: A. Membiasakan anak untuk bergaul dengan teman-temannya. Bagaimana anak mengemukakan dan menerima pendapat dari temannya. B. Belajar secara berkelompok, turut pula merealisasikan tujuan pendidikan dan pengajaran. C. Belajar hidup bersama agar nantinya tidak canggung di dalam masyarakat yang lebih luas. D. Memupuk rasa gotong royong yang merupakan sifat dari bangsa Indonesia. Sedangkan Nurul Rianto 2010 menyatakan bahwa tujuan pembelajaran kooperatif adalah yang pertama individual. Jadi, keberhasilan seseorang ditentukan oleh orang itu sendiri, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Yang kedua, kompetitif. Keberhasilan seseorang dicapai karena kegagalan orang lain. Yang terakhir, kooperatif. Keberhasilan seseorang karena keberhasilan orang lain. Orang tidak dapat mencapai keberhasilan dengan sendirian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan model pembelajaran kooperatif dalam pengembangan model pembelajaran kooperatif bahwa belajar kelompok bersama teman-teman dengan cara saling menghargai pendapat dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan gagasannya dengan cara menyampaikan pendapat mereka dengan cara berkumpul secara berkelompok. Unsur dasar pembelajaran kooperatif yaitu pertama, positive interdependence atau prinsip ketergantungan positif. Prinsip ini meyakini bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan tugas tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Oleh karena itu, semua anggota kelompok akan merasakan saling ketergantungan. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan atau individual accountability. Keberhasilan kelompok sangat tergantung dari masing-masing anggota kelompoknya. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, interaksi tatap muka atau face-to-face promotive interaction. Dalam interaksi tatap muka,
Siswa dalam kelompok berkesempatan untuk saling berdiskusi, saling memberi, dan menerima informasi dari anggota kelompok lain. Kegiatan interaksi ini akan membentuk sinergi yang menguntungkan bagi semua anggota kelompok. Yang keempat, partisipasi dan komunikasi atau interpersonal skill. Komunikasi antar anggota kelompok atau keterampilan sosial merupakan prinsip kegiatan peserta didik untuk saling mengenal dan mempercayai, saling berkomunikasi secara akurat dan tidak ambisius, saling menerima dan saling mendukung, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Yang kelima, evaluasi proses kelompok atau group processing. Evaluasi proses kelompok merupakan kegiatan penilaian atau mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka, agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Jadi, pembelajaran kooperatif membantu siswa untuk bekerja sama dalam tim dengan tujuan yang sama. Siswa dalam kelompok harus merasa bahwa mereka akan mencapai tujuan bersama, sehingga mereka akan bersikap kooperatif terhadap anggota kelompok lainnya untuk mencapai tujuan kelompok. Selanjutnya, tipe-tipe model pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama, model pembelajaran kooperatif tipe START. Jufri 2010 menyatakan pembelajaran kooperatif tipe START merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif learning yang dikembangkan oleh Slavin di Johns Hopkins University, Amerika Serikat. Kedua, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 2. Menurut Huda 2012, model pembelajaran kooperatif Jigsaw 1 pertama kali ditemukan oleh Aronson pada tahun 1975. Slavin mengubahnya pada tahun 1989, menjadikannya Jigsaw versi 2. Dengan cara ini, setiap kelompok bersaing untuk mendapatkan penghargaan kelompok. Ketiga, model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Model ini dapat digunakan sebagai referensi karena merupakan model pembelajaran yang menarik siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, apa sih model pembelajaran kolaboratif itu? Definisi pembelajaran kolaboratif sendiri yaitu pembelajaran kolaboratif learning merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada kolaborasi atau kerjasama untuk meningkatkan pengalaman belajar. Implementasi metode ini biasanya diterapkan dalam bentuk kelompok belajar yang terdiri dari 2 peserta atau lebih untuk mempelajari suatu keterampilan tertentu. Pembelajaran kolaboratif adalah filosofi tentang menghormati dan memikul tanggung jawab sendiri. Pelajar bertanggung jawab atas pendidikan mereka sendiri dan berusaha mencari informasi untuk menjawab pertanyaan. Guru memfasilitasi dan mendukung kelompok, namun mereka tidak mengarahkan pada hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Sebaliknya, Silberman menyatakan bahwa belajar bersama teman memberikan dukungan emosional dan intelektual yang memungkinkan mereka melampaui batas pengetahuan. Pembelajaran kolaboratif memiliki 3 karakteristik umum, yaitu adanya perubahan hubungan antara guru dan siswa, adanya pendekatan baru dalam hal pengajaran oleh guru, dan komposisi pembelajaran kolaboratif. Untuk lebih jelasnya, yaitu sebagai berikut. 1. Berbagi pengetahuan antara guru dan siswa. 2. Berbagi otoritas antara guru dan siswa. 3. Guru berfungsi sebagai mediator. 4. Pengelompokan siswa yang heterogen. Karakteristik pembelajaran kolaboratif memiliki ketergantungan positif yang tinggi. Kelompok heterogen dan guru berfungsi sebagai mediator dan fasilitator. Tujuan individu dapat dicapai karena tujuan kelompok tercapai, maka tujuan individu juga dapat tercapai dan setiap siswa memiliki peran berbeda yang akan dimainkan dan dibagikan bersama kelompok.
Tujuan pembelajaran kolaboratif learning adalah untuk membuat siswa menjadi individu yang otonom atau mandiri dan mampu mengaktualisasikan pemikiran mereka sendiri. Selain itu, pembelajaran kolaboratif dianggap juga diyakini dapat membangun pengetahuan melalui dialog dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuan mental siswa melalui diskusi dan pembagian informasi sesama siswa dan guru, serta meningkatkan kemampuan intelektual siswa ke tingkat yang tinggi. Berikutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran kolaboratif. Menurut Risnawati, model pembelajaran kolaboratif meliputi langkah-langkah pembelajaran yaitu sebagai berikut. 1. Sebelum guru memperkenalkan model pembelajaran kolaboratif ini, siswa terlebih dahulu diberikan penjelasan dan petunjuk tentang cara belajar pembelajaran kolaboratif dan apa yang perlu dilakukan siswa. 2. Guru menjelaskan materi separuh pelajaran. 3. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 5-6 siswa. 4. Guru akan memberikan lembar kerja kepada setiap kelompok dan memecahkan masalah bersama-sama. 5. Setiap kelompok yang bertanggung jawab mengkomunikasikan pemahamannya kepada anggota kelompok lainnya. 6. Kemudian setiap kelompok yang sudah paham menyajikannya di depan kelas dan menjelaskannya kepada kelompok yang belum paham. 7. Jika ada kelompok yang kurang memahami tugas yang diberikan, kelompok yang dapat menyelesaikan tugas tersebut menjelaskan tugas tersebut. 8. Di akhir pembelajaran, setiap kelompok siswa diberi tugas untuk memahami apa yang akan diajarkan. Terakhir yaitu implementasi konsep pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Pembelajaran kooperatif dan pembelajaran kolaboratif adalah dua pendekatan terpisah yang dikembangkan secara independen oleh dua kelompok ilmuwan sekitar waktu yang sama pada tahun 1960-an dan 1970-an. Meskipun memiliki ciri khas yang unik karena asal-usulnya yang berbeda dan lintasan berkembangnya yang saling berhubungan, namun mereka juga memiliki banyak kesamaan. Hubungan antara pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran kooperatif dapat membingungkan. Dalam mengimplementasikan pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, harus tercipta lingkungan kelas yang berperspektif konstruktivis antara lain sebagai berikut. 1. Siswa tidak dipandang secara pasif, tetapi aktif untuk belajar mereka sendiri. Mereka membawa konsepsi mereka ke dalam situasi belajar. 2. Pembelajaran berfokus pada proses aktif di mana siswa membangun makna, seringkali melalui negosiasi antar pribadi. 3. Pengetahuan tidak ada di luar sana, tetapi dikonstruksi secara pribadi dan sosial. 4. Guru juga membawa konsepsi mereka ke dalam situasi belajar, tidak hanya dalam hal pengetahuan mereka, tetapi juga pandangan mereka terhadap belajar dan mengajar yang dapat memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan siswa di dalam kelas. 5. Mengajar bukanlah tentang menyampaikan pengetahuan, melainkan melibatkan pengorganisasian situasi di kelas dan merancang tugas-tugas yang membantu siswa menemukan makna. 6. Kurikulum bukanlah sesuatu yang harus dipelajari, melainkan suatu program tugas pembelajaran, materi, sumber informasi lain, dan wacana yang melalui siswa mengkonstruksi pengetahuan. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kooperatif dan pembelajaran kolaboratif yaitu pembelajaran kolaboratif lebih daripada sekadar kooperatif, di mana pembelajaran kooperatif merupakan teknik untuk mencapai hasil tertentu secara lebih cepat, lebih baik. Setiap orang mengerjakan bagian yang lebih sedikit dibandingkan semua dikerjakan sendiri. Sedangkan pembelajaran kolaboratif mencakup keseluruhan proses pembelajaran. Siswa saling mengajar sesamanya, bahkan bukan tidak mungkin ada kalanya siswa mengajar gurunya juga. Untuk implementasi pembelajaran kooperatif dan kolaboratif yang efektif, diperlukan terciptanya lingkungan kelas yang berperspektif konstruktivis. Hal ini antara lain berarti bahwa siswa tidak dipandang secara pasif, tetapi aktif untuk belajar dan mereka membawa konsepsi mereka ke dalam situasi belajar.
Belajar juga mengutamakan proses aktif siswa mengkonstruksi makna dan acap kali dengan melalui negosiasi interpersonal. Pengetahuan tidak bersifat order, tetapi terkonstruk secara personal dan secara sosial. Saran dari kedua model pembelajaran tersebut yaitu, karena model pembelajaran kooperatif dan kolaboratif hanya dapat dipakai untuk materi-materi tertentu, maka seorang guru atau seorang calon guru disarankan agar mampu memilih dan memilah materi mana yang lebih tepat dan cocok yang dapat diterapkan dalam proses belajar, agar tidak menyita waktunya, juga tidak hanya melibatkan beberapa siswa saja. Karena model pembelajaran kooperatif dan kolaboratif diperlukan keaktifan seluruh siswa. Selain itu, alat-alat bantu mengajar seperti audio, visual, dan lain-lain haruslah diusahakan oleh guru atau calon guru yang hendak menerapkan metode ini. Tujuannya untuk memberikan siswa pengalaman langsung. Baiklah, saya ucapkan terima kasih untuk semua yang menonton dan mendengarkan video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam model pembelajaran maupun pengajaran. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan juga penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.